Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama Tiang Rusandi Purnomo dengan NPM 22020205. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan untuk kali ini adalah modul ajar kurikulum merdeka atau lesson plan ya. Yang pertama yang saya cantumkan di sini ada identitas modul, ada nama penyusun, mata pelajaran bahasa Inggris tahun pelajaran 2025, instansi di sekolah SMA 2 Praia Timur, jenjang sekolah ada SMA dan SMK. Adapun kelas atau fase itu fase F kelas 11 dengan tema naratif teks, dan alokasi waktu yang saya ambil itu 1 kali 40 menit. Adapun kompetensi awal di sini, yang pertama siswa itu memiliki kemampuan dasar dalam memahami teks berbahasa Inggris sederhana. Dan yang kedua, pernah mendengar atau membaca cerita rakyat atau fabel dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Di bagian C, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kedua, mandiri. Yang ketiga, berpikir kritis atau melatih pemikiran dan pengembangan materi. Yang keempat, berkebinekaan global. Dan yang terakhir, bergotong royong, berkolaborasi, dan berdiskusi dalam pembagian tugas. Adapun sarana dan prasarananya, saya ngambil dari sumber belajar buku bahasa Inggris kelas 11 cerita rakyat, fabel, dan video YouTube. Adapun media online-nya di sini saya ngambil di link YouTube The Legend of Malin Kundang. Linknya pun sudah tersedia di sini. Target peserta didik sudah ada. Jumlah peserta didik 15 peserta didik untuk minimum dan maksimum sampai dengan 25 peserta didik. Adapun komponen inti sudah ada tertera di sini: capaian pembelajaran, elemen membaca dan memirsa, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan struktur teks, narrative orientation, complication, dan resolution. Itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan kosakata dan bentuk waktu lampau, simple past tense, dengan benar. Dan yang ketiga, menulis dan menyajikan teks naratif pendek secara kreatif dan komunikatif. Adapun kriteria ketercapaian tujuan pelajaran, peserta didik dinyatakan tuntas jika mampu. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks naratif secara akurat. Yang kedua, menggunakan minimal 5 kosakata bentuk lampau tepat. Dan yang terakhir, menulis cerita naratif dengan minimal 6 kalimat dan mengandung pesan moral. Adapun pertanyaan pemantik di sini sudah ada. Yang pertama, have you ever heard the story of Malin Kundang or Timun Mas? And the second one, what makes a story interesting? And then the third, what moral lesson can we learn from folktales? Strategi pembelajaran yang pertama, pendekatannya itu saya gunakan scientific approach dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Metode pembelajaran diskusi kelompok, membaca, menulis presentasi, dan refleksi. Adapun kegiatan pembelajaran di sini ada aksi seorang guru dan ada juga respon seorang siswa atau aksi seorang siswa. Di bagian pembukaan, yang pertama, guru memberi salam dan mengkondisikan kelas. Siswa menjawab salam. Sebenarnya sudah ada ya di sini ya. Di bagian kegiatan inti ada langkah pertama, eksplorasi teks. Guru membagikan teks naratif pendek berjudul The Clever Deer ke tiap kelompok. Selanjutnya, guru memberikan panduan untuk mengidentifikasi 3 struktur teks naratif. Intinya di langkah pembelajaran ini saya bagi dalam 3 tahap: pembukaan, kegiatan inti, dan penutup. Di awal, siswa menyaksikan video dan menjawab pertanyaan pemantik. Selanjutnya, mereka membaca teks The Clever Deer, menganalisis struktur, dan menyusun cerita kelompok. Nah, itu ya. Adapun di sini ada refleksi untuk guru, refleksi peserta didik. Nah,
ada juga LKPD dan rubrik. Nah, di LKPD dan rubrik ini untuk memperkuat keterlibatan siswa, saya menyertakan LKPD yang membuat analisis struktur teks, perburuan kosakata hingga penulisan dan presentasi cerita. Penilaian dilakukan dengan rubrik berbobot 100 poin. Di bagian refleksi guru dan siswa, nah, di akhir ada sesi refleksi bersama. Siswa ditanya tentang hal yang mereka pelajari dan tantangan yang dihadapi. Nah, ini juga menjadi bahan refleksi bagi saya sebagai guru. Dan di bagian penutup ada asesmen atau penilaian, rubrik sudah saya jelaskan tadi. Nah, demikian mungkin pemaparan modul ajar atau lesson plan kali ini. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana penerapan kurikulum merdeka dengan pendekatan problem based learning yang menyenangkan dan bermakna. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.